Oke, selamat pagi untuk kita semua. Untuk kelas 10, hari ini kita masuk materi kita, yaitu mengenai gerak lurus. Pada gerak lurus ini, dia dikatakan gerak lurus itu adalah geraknya itu dia secara lurus. Atau geraknya ini dia bisa dikatakan bergerak secara lurus, tidak terjadi pembelokan. Oke, kalau nanti untuk pembelokan itu nanti akan kita pelajari di materi berikutnya, yaitu pada gerak melengkung. Oke, di sini akan saya jelaskan pada gerak lurus ini. Pada gerak lurus ini, di sini dia dibagi menjadi dua. Yang pertama ada dia gerak lurus beraturan. Ingat, pada gerak lurus beraturan ini namanya dia beraturan. Artinya dia teratur geraknya itu. Artinya dia di sini memiliki kecepatan yang konstan. Dia memiliki kecepatan konstan. Ketika di dalam fisika dikatakan dia konstan, itu dia bernilai tetap. Artinya dalam keadaan awal itu sama dengan di keadaan akhirnya. Itulah dia kalau dikatakan dengan konstan. Selanjutnya, pada GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Di sini ada kata berubah. Artinya kalau dia berubah, berarti terjadi perubahan. Apanya yang terjadi perubahan? Yang terjadi perubahan itu adalah kecepatannya juga. Yang terjadi perubahan itu adalah kecepatannya juga. Maka ketika terjadi perubahan kecepatan, maka dia memiliki percepatan. Nah, untuk penjelasannya boleh kamu saksikan video berikut ini. Baik, gerak lurus ada dia dibagi menjadi dua. Maka di sini akan saya tuliskan bagaimana itu gerak lurus yang dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada dia GLB, dan yang kedua itu ada dia GLBB. Oke, apa perbedaan di antara kedua ini? GLBB di sini dia gerak lurus beraturan. Artinya kecepatannya itu dia beraturan. Artinya beraturan dia di sini dia tidak berubah. Dia tidak berubah. Artinya kalau dia tidak berubah, kalau kecepatannya itu tadi 10 meter per sekon, maka pada detik keberapapun, pada waktu keberapapun, kecepatannya itu dia tetap 10 meter per sekon. Artinya di sini pada gerak lurus ini nilai daripada percepatannya itu akan bernilai 0. Karena kecepatannya ini itu bernilai konstan. Oke, konstan di sini artinya tetap. Berbeda dengan GLBB. Kalau pada GLBB di sini gerak lurus berubah beraturan. Artinya dia terjadi perubahan. Perubahan itu apanya yang berubah? Yang berubah di sini adalah kecepatannya. Ketika terjadi perubahan kecepatan, maka percepatannya itu bagaimana? Oke, di sini kamu harus bisa membedakan antara kecepatan dan percepatan. Ada kata kecepatan dan percepatan, itu dia berbeda. Oke, seperti yang saya katakan tadi, pada GLBB gerak lurus berubah beraturan, di sini dia terjadi perubahan kecepatan. Perubahan kecepatan. Artinya itu nilai percepatannya itu ada. Artinya kalau saya buat di sini kecepatannya ini V itu berubah. Maka nilai A dia tidak boleh nilainya itu adalah 0. Tidak boleh nilainya 0. Itulah dia penjelasan mengenai gerak lurus untuk GLBB dan
GLB. Jadi bagaimana dengan perumusan antara GLB dan GLBB? Oke, supaya lebih mudah kita lihat dulu pada GLBB. Di sini pada GLBB ada 3 rumus yang harus kamu ketahui. Apa itu rumusnya? Rumusnya itu yang pertama itu adalah kecepatan, nilainya itu sama dengan kecepatan sama dengan kecepatan awal V0, ini kecepatan akhir ya. Kalau hanya V dia itu adalah kecepatan akhir. Kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus. Plus minus nanti akan saya jelaskan. Di sini plus minus A dikali dengan T. Itu yang pertama. Yang kedua ada persamaannya V kuadrat itu nilainya sama dengan V0 kuadrat plus minus, tetap masih ada dia plus minus. Plus minus persamaannya itu dilanjutkan dengan bagaimana? Nilainya itu adalah 2A dikali dengan X. 2A dikali dengan X. Yang ketiga ada dia persamaannya nilai X itu apa? Nilai X nilainya adalah V0 dikali dengan T plus minus setengah A dikali dengan T dipangkat dengan 2. Inilah dia persamaan pada GLBB. Di sini akan saya jelaskan tanda plus dan minus. Ketika tanda plus itu terjadi percepatan. Kalau pada soal nanti dikatakan dia percepatan. Artinya percepatan itu bagaimana? Percepatan itu dia dari lambat semakin cepat. Artinya dia semakin cepat. Itulah dia kalau dikatakan dengan percepatan. Berbeda dengan perlambatan. Perlambatan itu bagaimana? Perlambatan itu dari cepat menuju ke lambat. Itu dia dikatakan dengan perlambatan. Itulah dia perbedaan di antara percepatan dan perlambatan. Contohnya lagi kalau untuk perlambatan itu misalkan sebuah mobil direm. Kalau mobil itu direm, maka bagaimana? Maka nanti dia akan semakin lambat dan kemungkinan dia bisa akan berhenti. Atau ketika dia berhenti, maka bagaimana? Ketika dia berhenti, dia bisa kecepatannya itu menjadi 0. Itulah dia penjelasan pada GLBB, pada perumusannya. Selanjutnya kita berbicara GLB. Tadi sudah saya jelaskan bahwa pada GLB itu nilai percepatannya itu bernilai 0. Maka dari persamaan GLBB ini kita cari persamaan GLB. Apa itu? Yang pertama di sini ada V sama dengan V0 ditambah plus minus A dikali dengan T. Iya kan? Maka kita gantikan A-nya itu menjadi 0. Maka nilainya itu menjadi bagaimana? Nilainya itu menjadi V sama dengan V0. Plus minus A. Percepatannya tadi bagaimana? Percepatannya itu adalah 0. Maka dia 0 dikali dengan T. Nilai 0 dikali dengan T itu berapa? Apapun yang dikali dengan 0, nilainya itu menjadi 0. Maka boleh persamaannya itu menjadi apa? Persamaannya menjadi V sama dengan V0. Atau ini boleh kita coret. Tidak ada artinya, iya kan? Karena apapun yang ditambah dengan 0 tidak ada gunanya. Ya kan? Karena tidak ada yang bertambah, tidak ada yang berkurang. Maka boleh kita coretkan dia. Yang kedua ada di sini V kuadrat. Maka kita tuliskan kecepatan akhir sama dengan V0 kuadrat. Maka kita tuliskan V0 kuadrat plus minus 2 dikali dengan A. 2 dikali dengan A. 2 dikali dengan percepatan. Percepatannya tadi berapa? Percepatannya itu adalah 0. Berarti 2 dikali dengan 0 dikali dengan X. Berarti 2 kali 0 kali X. 2 kali 0 nilainya adalah 0. 0 dikali dengan X nilainya adalah 0. Maka
di sini kita buat nilainya adalah 0. Sama seperti yang tadi, apapun yang dikali dengan ini, ya apapun yang ditambah dengan 0 itu tidak ada gunanya. Artinya dia bilangan itu sendiri. Maka boleh kita coret lagi yang ini. Maka untuk GLBB, kecepatan akhir pangkat 2 itu sama dengan kecepatan awal dipangkat dengan 2. Oke. Yang terakhir ada di sini persamaannya yang ini, nilainya itu adalah X sama dengan V0 dikali dengan T plus minus setengah dikali dengan percepatan. Percepatannya itu tadi berapa? Percepatannya itu 0, maka setengah kali 0 nilainya adalah 0. Dikali dengan T pangkat 2. Berarti 0 kali T pangkat 2 itu nilainya adalah 0. Maka kita buat dia di sini 0. Sehingga persamaannya ini menjadi bagaimana? Kalau dia ditambah dengan 0 sama seperti persamaan yang ini tadi. Persamaan yang ini juga ketika dia ditambah dengan 0 itu tidak ada fungsinya. Maka ini boleh kita coret. Maka untuk persamaan GLBB, maka persamaannya itu tinggal bagaimana? Persamaannya itu tinggal yang pertama, kecepatan akhir itu sama dengan kecepatan awal. Ini menyatakan dia bahwa GLBB itu kecepatannya konstan. Yang kedua, di sini hampir sama seperti persamaan yang pertama. Kalau di matematika, di ruas kiri dipangkat dengan 2, maka di ruas kanan juga dia dipangkat dengan 2. Oke, yang ketiga apa persamaannya? Persamaannya itu adalah X sama dengan V0 dikali dengan T. Maka itulah dia persamaan-persamaan untuk GLBB. Yang ini persamaan-persamaan GLBB. Dan ada dia persamaan untuk GLB. Di sini sudah saya jelaskan bagaimana perbedaan di antara keduanya tadi. GLBB, ingat saja pada GLBB kecepatannya. Ingat, kecepatannya itu dia bernilai konstan. Artinya dia bernilai konstan itu menyebabkan percepatannya itu dia bernilai 0. Percepatannya itu dia bernilai 0. Sedangkan kalau pada GLBB dia terjadi perubahan karena di sini gerak lurus berubah. Artinya dia berubah itu apanya yang berubah? Yang berubah itu dia adalah kecepatannya. Ketika kecepatannya berubah, maka dia memiliki nilai percepatan. Nah, itu dia tadi penjelasan dari saya mengenai materi kita gerak lurus pada hari ini. Maka tugas kamu gampang. Silahkan kamu ringkas penjelasan saya ini. Silahkan kamu tuliskan di buku kamu. Dan kamu buat, ini tugas kamu tambahan, kamu buat contoh soal GLB dan GLBB. Masing-masing cukup hanya satu. Boleh kamu cari dari buku, boleh kamu cari dari internet. Itu kamu buatkan di buku kamu sebagai tugas tambahan. Cukup sekian dulu pertemuan kita untuk hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap belajar di rumah, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Terima kasih dari saya ucapkan bagi yang menyaksikan video ini.